Ya pemirsa, Bahar bin Smith menolak untuk diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar dalam lanjutan kasus dugaan penganiayaan pengemudi taksi online. Meskipun tersangka penganiayaan pengemudi taksi online, ternyata diketahui bahwa Bahar bin Smith ini tetap menolak diperiksa dan penyidik terus melanjutkan dan berkas-berkas ini akan segera dikirimkan ke pengadilan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol R.D. Caniago mengatakan, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Patopoi mengungkapkan Bahar bin Smith ini menolak kunjungan penyidik ke Lapas Gunung Sindur Senin kemarin dan menandatangani berkas berita acara penolakan pemeriksaan. Bahar bin Smith memilih untuk bertemu di pengadilan dan membiarkan petugas melanjutkan proses hukum yang berlaku. Mengenai penolakan pemeriksaan ini yang akan saya bertanya kepada tim kuasa hukum atau juga kuasa hukum dari Bahar bin Smith. Di sini sudah hadir Mas Aziz Yanuar. Ya. Selamat malam Mas Aziz. Selamat malam. Ya, dan juga telah tersambung dengan Kombes Pol R.D. Caniago, Kabitumas Polda Bandung. Selamat malam Pak R.D. Caniago, Polda Jabar maksud kami, Kabitumas Polda Jabar. Selamat malam Pak R.D. Caniago. Selamat malam. Pak, sekarang saya ingin bertanya ke Bapak dulu. Ketika tim datang ke Gunung Sindur, Pak, kemudian ingin memeriksa, tapi kemudian ditolak itu, Pak. Sebenarnya bagaimana? Kan seharusnya penyidik sudah tahu ya, Pak, ya, bahwa memang Bahar bin Smith ini memang menolak untuk diperiksa dalam kasus lanjutan dugaan penganiayaan. Bagaimana, Pak? Ya, baik. Di sini akan saya jelaskan. Dalam rangkaian penyidikan itu kan tentu ada pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka. Nah, jadi ketika pada tanggal 31 Oktober itu kan penyidik melakukan penetapan sebagai tersangka terhadap saudara Habib Bahar bin Smith. Nah, dari situ kemudian sudah ada penetapan tersangka tersebut, kemudian ada izin dari Kementerian Kumham untuk dilakukan pemeriksaan. Makanya kemarin tanggal 23 kemarin ya, tanggal 23 kemarin penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar melakukan pemeriksaan di LP Gunung Sindur. Tidak ada masalah ketika yang bersangkutan tidak mau menerima, tidak mau di BAP ya, di BAP tersangka tidak ada masalah karena ini adalah rangkaian penyidikan. Berdasarkan pasal 184 KUHP ayat 1 sebagai alat bukti dalam penyidikan tersebut itu keterangan terdakwa itu di nomor sekian, artinya nomor terakhir. Baik. Jadi tidak ada masalah. Pak R.D., tapi sebenarnya logika yang kemudian diinginkan oleh Bahar bin Smith bahwa tidak usahlah melewati proses pemeriksaan, langsung lanjutkan saja kasus ini, bisa tidak Pak? Oh bisa saja. Tapi kemarin itu sangat disayangkan gitu, saudara Habib Bahar bin Smith itu tidak mau memberikan keterangannya, itu sangat disayangkan karena kesempatan yang bersangkutan untuk membela diri, memberikan keterangan yang sebenarnya, ya. Tetapi itu tidak ada masalah dan itu bisa dilakukan, bisa dilaksanakan dalam pemberkasan. Oke, mungkin saya tanya ke Mas Aziz, ya. Apa kesempatan yang sayang untuk dilewatkan? Kalau memang Bahar bin Smith mengatakan kasus ini kan sudah pernah ada pertemuan secara kekeluargaan atau mungkin korban sudah tidak ingin melanjutkan, harusnya diungkapkan dong dalam pemeriksaan. Kenapa tetap menolak? Jadi gini, dalam pemeriksaan itu, dalam kesaksian itu, bukti-bukti saksi itu, keterangan itu yang dinilai sah itu adalah yang di pengadilan. Jadi kita sudah tahu kondisi Habib Bahar bin Smith sekarang saat ini sudah ditahan. Kita sudah berdiskusi juga dengan beliau. Kemudian ketika kita berkunjung, kita berdiskusi, kita sampaikan opsi-opsi. Nah kemudian beliau memilih untuk yaitu proses pemeriksaan itu di pengadilan aja. Seperti itu. Artinya segala yang sudah kita sampaikan ke publik, kemudian dari pengacara pelapor juga sudah sampaikan gitu kan. Jadi itu kami rasa sudah cukup untuk pihak kepolisian jika ingin sesuai dengan
keadilan gitu kan untuk restorasi justice itu. Akan tetapi di sini mungkin ada hal yang berbeda seperti itu kan. Ada hal yang lain boleh, yang lain dapat, yang ini tidak gitu kan. Maka ya sudah kita memilih di pengadilan saja. Sebentar, saya tidak mengerti. Ketika dirasa cukup, tidak perlu ada pemeriksaan lagi, kan kasusnya berbeda yang sebelumnya. Maksud saya adalah kan saya pernah jelaskan waktu itu acaranya sama juga di sini bahwa sudah ada perdamaian di antara para pihak dan berkasnya sudah dikirimkan gitu kan kepada pihak kepolisian. Akan tetapi malah kita kuasa hukum dan Habib Bahar bin Smith menerima penetapan tersangka. Baik. Artinya kan diabaikan. Ya sudah gitu kita memilih di pengadilan saja. Oke, Gitu. sekarang saya bertanya kepada Pak Erdi. Pak Erdi, kalaulah di sini Bahar bin Smith menolak untuk diperiksa, ini bisa dikategorikan apa Pak? Tidak kooperatif, apakah ini nanti akan memberatkan Pak? Seperti apa? Ya, dalam keterangan sebagai tersangka, seorang tersangka itu mempunyai hak untuk tidak menjawab, ya, untuk menjawab dalam berita acara itu punya hak. Namun apabila tidak memberikan jawaban, tentunya penyidik juga ada dalam mekanisme administrasi penyidikan, penyidik juga akan membuat suatu berita acara penolakan. Itu dalam rangkaian penyidikan itu biasa, ya. Kemudian saya jelaskan juga bahwa sampai saat ini penyidik Direktorat Kriminal Khusus Umum, maksud saya umum di Polda Jabar, sampai saat ini tidak pernah menerima surat perdamaian, surat pencabutan yang tadi disampaikan oleh saudara pengacara. Itu kita tidak pernah. Nah, kalau memang pernah, coba ditunjukkan kepada kami, karena mekanisme dalam memberikan surat pencabutan dan sebagainya tentunya ada surat yang kita terima, siapa yang mengirim, dan itu diharapkan melalui surat resmi, bukan melalui misalnya WA atau misalnya telepon. Nah, itu sampai sekarang penyidik belum menerimanya. Baik, terima kasih. Kita tunggu nanti pemirsa bagaimana kasus ini akan bergulir. Terima kasih Kombes Pol Erdi Caniago, Kabid Humas Polda Jabar. Terima kasih juga untuk kasus ini ya, Mas Aziz Yanuar sebagai kuasa hukum Bahar bin Smith. Nanti saya akan masih berbincang dengan Mas Aziz, tapi untuk kasus yang berbeda pemirsa.